هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. يا ربي المصطفى اغفر لنا والآل وصحب ثم التابعين هم أهل التقى والنقى والحلم والقلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash syuhada'i was sahabati wat tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila hadrati sultanil awliya illahi Syekh Abdul Qadir Jalani wa ila ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami' mu'allifil kutubil lati ta'lamnaha wa 'allamnaha wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekhul Alim al-Allamah Habib Abdullah Haddad la hadrati Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wali masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wali abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa akhribaina wa ashabina wali arwahi jamaatina fi hadzal masjid wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para asatidzah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, wabil khusus seluruh pengurus Masjid Jami' Nurul Qiyah yang saya hormati, jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kembali kita pada malam hari ini bersilaturahim, berkumpul dengan curahan rahmat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita senantiasa diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita lanjutkan pelajaran kita kemarin sampai Samina itu ya. Nah, ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa 'ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin.
Wa qala alaihi salatu wassalam, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'muru bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna, tidaklah termasuk umat kami, kata Rasul, man lam yarham, orang yang tidak berbelas kasih, shaghirana, kepada yang kecil-kecil di antara kami, wa yuwaqqir, dan tidak menghormati, tidak memuliakan kabirona, yang tua-tua kami. Artinya tidak termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kepada yang kecil, yang bawahan tidak berbelas kasih dan tidak menghormati yang tua-tua. Wa ya'muru bil ma'ruf, dan tidak memerintahkan kepada yang baik. Wa yanhauna 'anil munkari, dan tidak mencegah daripada perbuatan yang munkar. Kalau semua ini tidak kita kerjakan, berarti kita tidak termasuk umatnya. Nanti tidak diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Padahal hari itu adalah hari yang sangat kita harapkan syafaatnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi, demi diriku, demi zat yang diriku, biyadihi, berada di dalam genggamannya, maksudnya di dalam kekuasaannya. Kalau bahasa kasarnya kita nih biasanya kalau bersumpah demi Allah begitu. La ta'murunna bil ma'rufi, sungguh engkau harus memerintahkan kepada berbuat kebaikan, amar ma'ruf. Wala tanhawunna, dan engkau harus mencegah anil munkari, dari kemunkaran. Kebaikan itu apa saja, banyak, harus kita perintahkan, dan kita sendiri sebelum menyuruh orang untuk berbuat kebaikan harus diberikan contoh. Kadang-kadang kita ini nyuruh doang, kagak nyontoin. Ya, kebanyakan kita begitu. Makanya memberikan nasihat itu gampang, tapi menjadi penasehat susah. Ya, berikan contoh terlebih dahulu bagaimana cara berbuat baik, maka orang akan mengikuti kita. Itu namanya lisanul hal afsahu bilisanil maqal. Perintah dengan diperagakan, dicontohkan dengan perbuatan itu lebih istimewa daripada ngomong doang gitu. Walatan hawunna anil munkar, dan kamu sungguh harus mencegah daripada perbuatan munkar. Apa saja yang namanya munkar, yang sifatnya mengandung unsur dosa, maksiatan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mencegahnya. Mulai dari diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu namanya mencegah dari perbuatan munkar. Wala ta'khudanna 'ala yadiz zalimi, dan sungguh engkau harus memegang tangan orang yang berbuat zalim. Artinya ditahan, jangan sampai berbuat zalim, jangan sampai melakukan kesalahan, perbuatan dosa. Kita ini ditugaskan oleh Nabi untuk mencegah, menahan tangan orang-orang yang berbuat zalim, berbuat durhaka atau dosa. Aula yab'atsanallahu 'alaikum iqaban. Kalau tidak bisa ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar ta'khudanna 'ala yadiz zalimi, maka akan Allah utus, akan Allah kirim alaikum, atas kamu sekalian, iqaban. Apa iqaban? Siksaan, ya Allah. Karena kita tidak peduli kepada amar ma'ruf nahi munkar dan membiarkan orang-orang bertindak zalim, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain,
yang menimbulkan kemafsadatan, ya, kerusakan, itu harus ditahan. Kalau tidak, maka Allah akan turunkan kepada kita siksa. Wala yahsabanna alladzina dzalamu, apa itu? Janganlah kamu mengira bahwa perbuatan orang-orang zalim itu siksaannya, musibahnya hanya menimpa untuk dia, tetapi kita juga jadi kena gitu. La ba'atsanallahu alaikum iqaban min indih, atau Allah akan mengirimkan, mengutus atas kamu siksa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat kita lalai dari amar ma'ruf nahi munkar, mencegah dari perbuatan orang-orang yang tidak berbuat zalim. Kita harus cegah. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza habat ummati antakula lidzalimi ya zalimu faqad tuwdi'a minha. Idza habat ummati, apabila umatku takut, antakula lidzalimi, untuk mengucapkan kepada orang yang zalim, ya zalimu, wahai orang yang zalim. Ya, takut untuk mengatakan orang zalim itu agar dicegah, tapi nggak berani. Atau mengatakan hai zalim, nggak berani, padahal dia benar-benar berbuat zalim. Faqad tu'di'a minha, maka benar-benar dibiarkan kedzaliman itu. Insyaallah. Ini jangan sampai terjadi. Kalau sudah demikian, maka siksaan Allah akan turun kepada kita. Wa makna zalika, adapun arti daripada tu'di'a itu, faqad zahaba khairuha, telah hilanglah, sungguh telah hilang yang namanya kebaikan. Jadi nggak punya kebaikan sama sekali. Sebab untuk mengatakan kedzaliman kepada orang yang berbuat zalim nggak berani, takut. Jadi kita nggak punya kebaikan. Justru di saat itulah banyak kebaikan yang telah Allah persiapkan. Nah, itu juga termasuk ujian. Lebih-lebih kalau kita berkata jujur, mengatakan yang benar di hadapan orang-orang yang zalim, penguasa-penguasa yang zalim. Itu hebat kalau berani mengatakan kebenaran di depan orang yang berkuasa. Faqad zahaba khairuha, maka sungguh telah hilang kebaikan itu, wadana halakuha, maka akan menjadi dekatlah kehancuran umat. Kebaikannya hilang, hancuran akan datang menjelma. Nah, ini kerugian daripada orang-orang yang membiarkan kezaliman itu terjadi. Wala yaqbalullahu ta'ala, dan Allah tidak akan menerima al-a'zarul baridati, al-a'zarul baridata, alasan-alasan yang adem. Baridah itu kan adem. Adem itu maksudnya lemah gitu. Wa ta'alulatil kadhibati, dan alasan-alasan yang berdusta, alasan-alasan bohong. Ya Allah tidak akan terima yang begitu itu. Allati yata'allalu biha abna'uz zaman, di mana anak-anak zaman itu selalu membuat alasan dengan kebohongan. Allati yata'allalu biha abna'uz zaman, di mana anak-anak zaman itu selalu membuat alasan dengan kebohongan. Fi tarkil amri bil ma'rufi, meninggalkan perintah dengan kebaikan. Jadi enggak mau apa? Amar ma'ruf wan nahyi anil munkari, dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Alasannya apa? Alasannya karena takut. Gitu. Zamannya katanya udah seperti itu. Kalau zamannya edan, orangnya juga edan. Padahal zaman nggak edan, cuma orangnya yang mengedankan zaman. Begitu. Ya. Katanya mengikuti arus, mengikuti zaman. Zaman gila, dia juga jadi gila. Nih,
Bahaya begini. Ya. Jangan dijadikan alasan yang isinya dusta. Amar ma'ruf nahi munkar itu harus ditegakkan. Wazalika kaqaulihim, demikian itulah alasan-alasan yang dusta seperti ucapan mereka abnauz zaman, innahu la yuqbalu minna mahma amrona au nahaina, bahwasanya tidaklah menerima dari kami selagi kami memerintahkan atau melarangnya. Ya, artinya karena mengikuti perkembangan zaman, perintah daripada amar ma'ruf nahi munkar itu dia tidak mau. Ya. Sebab dia akan ikut di dalamnya. Au annahu yasulu lana biwasitatil amri wan nahi, atau bahwasanya ia berhasil bagi kami dengan perantaraan perintah ma'ruf kebaikan, wan nahi dan larangan kemunkaran. Azan adalah merupakan hal yang menyakitkan. Begitu. Jadi makanya banyak yang nggak mau untuk menyampaikan kebenaran pada orang-orang yang biasa melakukan perbuatan zalim atau munkar. Juga amar ma'ruf nahi munkar itu adalah salah satu ibadah yang sangat besar pahalanya. Tapi dengan alasan karena sudah dianggap itu perkembangan zaman, maksiatan itu dianggapnya biasa. Ya, berbuat dusta, berbuat bohong itu dianggapnya biasa. Sogok menyogok dianggapnya biasa. Itu udah perkembangan zaman. Jadi begitu. Nah, kalau sudah terjadi yang begini ini, ya la yab'atsanallahu alaikum iqaban min indih. Allah akan utus, Allah akan kirim siksaan kepada kita semuanya. Karena menganggapnya kemaksiatan itu dianggapnya sudah lumrah, sudah biasa. La nutikuhu, yang kami tidak sanggup menahannya. Wa asbahi dzalik, artinya amar ma'ruf nahi munkar itu dianggapnya sesuatu yang berat, yang kalau dilakukan benar-benar menyakitkan. Ya, wa asbahi dzalik, dan yang serupa demikian itu. Wa asbahi dzalik, dan serupa demikian itu kaqaulihim, ya ucapan abnauz zaman itu. Min tawahumati, dari dugaan-dugaan, malla basirata lahu, orang yang tidak punya mata hati. Ini banyak dugaan jadinya. Dugaan-dugaan. Kalau dia lakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap orang-orang yang berkuasa lebih-lebih, maka dia akan menjadi orang yang ditindak, dihina, tertindas jadinya. Takut untuk mengatakan kezaliman itu kepada orang yang berbuat zalim. Wala ghairata ala dinillahi, dan tidak ada gairah, tidak ada rasa cemburu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi bahaya ini yang begini nih. Cuma duga-duga aja. Malla basiratalah, orang yang tidak punya mata hati. Wala ghairata ala dinillah, dan tidak punya rasa cemburu, gairah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yajuzu sukutu, dan sesungguhnya boleh diam dari amar ma'ruf nahi munkar inda tahaqquqi wuqu'il azal kasiri, ketika menjadi nyata terjadinya sesuatu yang menyakitkan, banyak yang menyakitkan gitu. Jadi banyak penyakitnya kalau dilakukan. Itu boleh diam. Orang lagi berjudi ditahan, agak boleh. Untuk ukuran-ukuran orang seperti kita nggak bisa. Daripada kita resikonya berat,
Lebih baik diam aja dulu. Gitu. Jadi yang berkuasa, yang bertindak, yang punya wewenang. Itu namanya ya juzu sukutu inda tahaqquqi wuqu'il adzal katsir. Au tayakkuni adabil qabil. Au tayakkuni adamil qabul. Atau memang merasa yakin tidak diterima. Kalau dia lakukan amar ma'ruf nahi munkar, pasti orang tersebut tidaklah menerima. Wa ma'awujudi dzalika, maka serta adanya wuqu'il adzal kasir, ya, adanya banyak yang menyakitkan. Jadi kalau dilakukan amar ma'ruf nahi munkar, fal amru wan nahyu afdalu. Amar ma'ruf itu kalau ditegakkan oleh orang yang ahlinya, afdalu wa aula, maka akan menjadi lebih utama. Artinya pahalanya sangat besar. Di saat banyak terjadinya kemungkaran, lalu secara etika dengan cara yang baik, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah dan seterusnya, maka kalaulah berhasil akan menjadi orang yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk ibadah yang paling utama. Dapat amar ma'ruf dan nahi munkar. Ghairu annahu yasqutul wujub. Hanya saja akan menggugurkan kewajiban. Ya. Bahwasanya itu semua dilakukan bisa menggugurkan kewajiban. Tapi kalaulah tidak kita mencegah daripada perbuatan munkar atau memerintahkan kepada perbuatan baik, kewajiban kita tidak gugur. Wal ujbu, dan mengherankan, perkara yang mengherankan, anna ahadahum, sesungguhnya salah satu di antara abna'uz zaman, ya, anak-anak zaman, putra-putra zaman, idza syutima, apabila dicaci maki, au ukhidha mimalihi, atau diambil dari bagian hartanya, wala syai'an, walaupun hanya itu berupa sesuatu yasiron yang sedikit, tadiku alaihid dunya, maka menjadi terasa sempit atas orang tersebut dunia ini. Begitu, ya, akan merasa sempit dunia ini. Wala yumkinuhu sukut, maka seseorang itu tidak mungkin harus berdiam diri. Wala yata'allalu, dan tidak membuat alasan bisyai'in, dengan sesuatu, min tilkat ta'allullati, daripada alasan-alasan itu, allati yata'allalu biha, yang ia jadikan atau ia buat alasan sebagai alasan tersebut pisukuti, di dalam diam dirinya, alal munkarati, terhadap kemunkaran. Jadi jangan dijadikan alasan hartanya dikorbankan untuk kepentingan pencegahan munkar. Dia terasa berat, udah berkorban, tidak ada gaji, ya, kecuali hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahal lihadza mahmalun aw wajhun siwa anna a'radahum wa amwalahum a'azzu alaihim min dinihim. Fahal lihadza, maka apakah mungkin karena ini mahmalun, merupakan arah, awajhun, atau jalan, siwa anna a'radahum, selain bahwasanya harga diri kaum tersebut, ya, yang maksudnya abna'uz zaman, wa amwalahum, dan harta benda mereka, a'azzu alaihim, lebih utama, lebih mulia atas mereka, min dinihim, dari agamanya. Kalau orang sudah menganggap dunia ini lebih utama dari agama,
itu adalah tanda-tanda kehancuran, kerusakan namanya. Tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar, menghalalkan cara-cara yang bisa dia kerjakan, yang dia lakukan. Yang penting dunianya bisa dia raup, bisa dikumpulkan, daripada dia menjalankan dan mempertahankan, menghidupkan, mensiarkan agamanya. Wa idza sallamna lahum, dan apabila kita menerima bagi kaum itu, annahu la yusma'u minhum, bahwasanya tidak akan mendengar daripada mereka, idza amaru, apabila mereka diperintahkan ma'ruf, kebaikan, ya, tidak mau nerima, tidak mau dengar. Au ankaru, atau memang mereka inkar, tidak mau nahi munkar. Famal ladzi yahmiluhum, maka apakah orang itu yang mendorong atas mereka ala mukhalatati ahlil munkar, untuk bercampur baur kepada ahli munkar. Kenapa mereka harus mencampur baur? Artinya bergaul dengan ahli munkar. Wa mu'asyaratihim, dan mempergaulinya. Wa qad aujaballahu alaihim tarkahum, padahal Allah sudah mewajibkan supaya mereka itu bisa meninggalkannya. Wal i'radu anhum, dan juga berpaling daripada mereka. Jangan bergaul, jangan bercampur bersama orang-orang ahli munkar. Walaupun nanti Allah turunkan siksa bukan hanya untuk orang yang berbuat kemungkaran saja yang kedapatan, yang tidak berbuat kemungkaran pun akan terkena siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal i'radu anhum, dan berpaling daripada mereka. Ini Allah sudah tegaskan, jangan sampai mengikuti ahlil munkar. Mahma lam yastami'ullaha war rasul, mahma lam yastami'u lillahi, gitu. Ya, mereka itu tidak akan menurut, tidak akan mendengarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya perintah Allah itu tidak lagi dituruti, tidak ditaati. Wa rasulihi, dan juga utusan Allah. Perintah Rasul juga tidak didengarkan, tidak dituruti. Wa qad sabata, dan telah ditetapkan, telah menetapkan annalladzi yusyahidul munkarati, sesungguhnya orang yang menyaksikan kemungkaran, wala yunkiruha, dan tidak mau mengingkarinya. Ini bahayanya. Kalau orang sudah bergabung kepada ahli munkar, walaupun dia menyaksikan, melihat sendiri kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain, tetapi dia tidak mau mengingkarinya, justru malah berbuat sama dengan mereka. Artinya kalaupun tidak berbuat, masuk ke dalam golongan mereka. Wala yunkiruha, dan mereka tidak mau mengingkarinya. Ma'al kudrati, padahal dia mampu, dia bisa. Syarikan, bersekutu, ya, ashabi. Ini jadi satu, ini kalimatnya ini. Syarikan lam alif lam, ini lam alif juga jadi satu jadinya. Jadi jadi satu ini. Syarikan ka asli ashabiha, gitu ya. Oh iya. Ya makanya ini, makanya jadi karena kalimatnya gabung. Wala yunkiruha ma'al kudrati syarikun. Ya, mereka jadi bersekutu di ashabiha kepada ahli munkar itu. Allah. Til ismi, di dalam perbuatan dosa. Mereka sebenarnya bisa, kalau mengingkari itu adalah perbuatan munkar, mencegahnya, tapi justru malah menjadi sahabatnya, bersekutu di dalam perbuatan dosa.
Wa kadzalika, dan demikian itu, syarikun, bersekutu, alladzi yarda biha, yaitu orang-orang yang ridho, orang-orang yang ridho dengan kemungkaran tersebut. Wa ilam yakun hadiran indaha, meskipun dia sendiri tidak hadir, tidak ada, indaha di mana? Di perkara yang munkar. Bal wa in kana bainahu wa bainal maudhi'i, kan tetapi bahkan jikalau antara orang tersebut dan antara tempat alladzi tu'malu fihi, di mana kemungkaran itu dilakukan di tempat tersebut, mislu ma bainal masyriqi wal maghribi, sama jaraknya antara masyriq ufuk timur, wal maghribi dan ufuk barat. Walladzi yukhalitu ahlal munkar, yang orang itu mencampur adukan kepada ahli munkar, artinya bergaul kepadanya. Wa yu'ashiruhum, dan bergaul kepadanya, mempergaulinya. Wa illam ya'mal bi amalihim, meskipun mereka itu tidak melakukan dengan pekerjaan yang mereka kerjakan, ahli munkar itu, ma'dudun, tapi dihitung, indallahi, di sisi Allah, minhum, termasuk daripada ahli munkar, karena mereka berada di tengah-tengahnya, walaupun dia tidak berbuat, tapi berarti kan menunjukkan ia itu setuju, ya, melindungi, setuju, begitu. Wa in nazalat, dan jika turun, bihim, kepada mereka, ukubatan, suatu siksaan, asobathu ma'ahum, maka mereka pun yang tidak mengerjakan kemungkaran akan tertimpa musibah, akan tertimpa siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yanju, maka orang itu tidak akan selamat. Wala yaslamu, dan juga tidak akan selamat. Illa bin nahyi, kecuali harus dengan mencegah perbuatan munkar. Summa bil mujanabati, kemudian dengan menjauhkan perbuatan munkar, wal mufaraqati, dan memisahkan perbuatan munkar lahum, kepada mereka. Itu harus ada, kalau tidak maka kita akan terkena siksaan. Illam yakbalu, jika memang mereka tidak menerima, wa yanqadu, dan mereka tidak akan tunduk, lil haqi, kepada kebenaran. Jadi kalaulah memang kita mau terjunlah, tetapi dengan cara lakukan perintah Allah, mencegah daripada perbuatan munkar, dan menyampaikan perintah amar ma'ruf nahi munkar namanya. Wal hubbu fillahi li ahli taatih, dan cinta di jalan Allah kepada ahli taat, kepada Allah. Orang-orang yang taat kita cintai, tapi cinta kita kepada mereka adalah karena Allah. Wal bugdu fillahi, benci kepada mereka juga adalah karena Allah. Li ahli maksiatihi, kepada ahli maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cinta kepada orang yang taat kepadanya, cinta kita itu berarti cinta karena Allah. Benci, ya, bencinya kita adalah benci karena Allah, karena dia maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang begini ini min awsaqi ural iman, termasuk tali yang paling kuat, tali iman yang paling kuat, begitu. Min awsaqi ural iman, termasuk bagian daripada tali yang paling kuat, tali iman yang paling kuat, begitu. Waqad balagona ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah sampai kepada kita, pada kami, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda,
lamma ahdasa Banu Israil, tatkala Bani Israel itu membuat maksiat, memperbaharui maksiat, begitu maksudnya. Ya, membuat perbaharuan maksiat Bani Israel, al-ahdasa, berbagai macam maksiat. Nahathum ulama'uhum, ulama-ulama mereka itu melarangnya. Falam yastami'u lahum, tetapi mereka tidak mau mendengarnya apa yang dilarang oleh ulama. Bakhalatuhum, tapi ulamanya itu karena tidak didengar juga akhirnya mencampurnya, mencampur kepada Bani Israel. Kemudian apa? Ba'da dzalika, setelah itu, falam yastami'u lahum, karena ulamanya nggak didengerin, larangan-larangannya nggak diindahkan, wa wakaluhum, dan mereka mempercayainya. Falamma fa'alu dzalika, maka ketika mereka melakukan hal tersebut, daraballahu biqulubi ba'dihim, Allah mencampur adukan hati mereka. Artinya sama ulama dengan mereka Bani Israel yang dilarang oleh mereka sendiri, ala ba'din, terhadap yang lainnya. Wala anahum ala lisani Dawud wa Isa, dan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Ini akhirnya mereka juga terkena musibah, terkena siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena bergaul kepada mereka, para Bani Israel yang membuat maksiat-maksiat baru, ya, berbagai jenis maksiat durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketentuan-ketentuan Allah terhadap orang-orang yang bergaul kepada orang-orang yang ahli maksiat atau ahli munkar. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ilman naf'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wabta' alaina abwaab rahmatika wanshur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Ya Tawwab tub 'alaina, ya Tawwab tub 'alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub 'alaina, ya Tawwab tub 'alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub 'alaina, ya Tawwab tub 'alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina.
da'wahum ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.